Silakan yang baru naik, Oten apa Kristen, Pak? Kristen. Oke, mau bertanya atau mau dialog? Saya mau melengkapi aja yang tadi narasi Anda Silakan. dengan siapa tadi? Ya, silakan. Weber apa ya itu tadi? Kau tanya kata Yesus atau kata Yohanes? Ya, saya mau tanya, yang Anda katakan kata Yesus, Anda tahu itu kata Yesus dari mana? Iya, saya bilang mana ucapan Yesus gitu loh. Karena Anda tahu itu ucapan Yesus dari mana? Iya, karena Anda tidak mau satu Yohanes itu kan masih Yohanes. Anda tidak mau percaya Yohanes. Lalu saya tanya, Anda percaya Yesus? Anda tahu bukan itu? tidak percaya ke Yohanes. Yang saya tanya, Yesus dari mana? Yang saya tanya, yang di Yohanes tidak apa-apa, asalkan ucapan Yesus gitu loh. Anda tahu itu ucapan Yesus dari mana? Oke, silakan. Kemana datanya Yesus mengatakan firman jadi Enggak, Anda kan yang bawa itu sendiri. Anda yang ngomong kan itu ucapan berarti Yesus. nggak ada. Nggak ada. Anda tahu itu ucapan Yesus dari mana? Nggak ada. Yesus mengatakan Jangan framing, jawab yang Anda putar lagi. Oke, saya Anda jawab tahu ya. itu ucapan Oke, Yesus. saya jawab. Jadi Yesus selalu mengatakan dirinya menerima firman. Yesus Anda tahu dari mana? Diam dulu. Anda tahu dari mana? Diam. Diam aja. Nanti nambah ilmu kamu. Kamu kalau di gereja kamu nambah ilmu. Saya yang ngajar kamu, bukan kamu ngajar saya. Kalau kamu nanya di gereja, pendetanya udah pakai data kena perpuluhan. Kalau di sini gratis pakai data. Oke, dengerin. Yesus, kamu siapa Yesus? Utusannya Allah untuk Israel. Matius 15:24. Apa tugasnya utusan? Penyampai firman. Yohanes 3:34. Mana datanya kamu menerima firman? Yohanes 12:50. Bagaimana caranya kamu menerima? Ya, aku mendengar. Yohanes 15:15. Terus setelah kamu dengar, kamu terima, kamu apain? Ya, aku sampaikan kepada mereka. Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku, telah aku sampaikan kepada mereka. Yohanes 17 ayat 8. Pinter Yesus kalau ditanya. Nah, kalau Oten, tahu itu ucapan Yesus. Dan Oten, mana datanya Yesus mengatakan dirinya firman jadi manusia? Coba ya, kalau Yesus kan pinter barusan. Yesus ketika ditanya pinter. Coba Oten sekarang ditanya. Oten, di mana Yesus mengatakan dirinya firman jadi manusia? Kau jawab, kau framing di sini. Kau berani jawab saya punya pertanyaan. Kau bikin diri pintar, waktu ditanya nggak bisa jawab. Mukamu merah mukamu merah. Ketahuan tuh, mukamu merah. Mukamu merah kayak udang. Ketahuan penipumu. Ya kau muka merah. Saya tanya kamu, mukamu kenapa merah tiba-tiba? Kenapa mukamu merah tiba-tiba? Giliran Oten ditanya macet langsung. Kau muka merah kayak udang. Tiba-tiba waktu langsung imani saja. Jawab ayo. Mana Yesus mengatakan bahwa dirinya dengan orang yang ya, silakan. Kau tahu itu ucapan Yesus dari macet. Kau tahu ucapan Yesus dari mana? Kau belum macet. Macet apa kau mute saya? Jawab. Mana Yesus mengatakan dirinya firman jadi manusia? Mana? Ayo. Ucapan Yesus, coba kau jawab. Nah, coba mana datanya? Ucapan Yesus. Jawab. Loh, jawab ini jawab. Yesus menerima firman. Yohanes 12. Kamu merah sama udang. Yohanes 3:34. Tanya Yohanes 17 ayat 8. Nah, sekarang saya nanya ke Oten. Mana datanya Tanya lain, jawab lain. Firman jadi manusia. Nah, tanya kau lain, kau jawab lain. Macet. Apa? Macet. Lebih pintar Yesus. Yesus macet. Macet. Ya udah, jawab ayo. Jawab. Mana ucapan Yesus? Kau tahu dari mana? Aduh, macet. Mana kau pernah? Macet. Tahu itu ucapan Yesus? Kalau udah jawab, di-mute. Tahu itu ucapan Yesus? Macet. Macetlah kau mute. Macet, Gentleman, ayo. Kalau kamu jawab, kalau kamu jawab nggak di-mute. Kalau jawab nggak di-mute. Ayo. Makanya datang ke gereja datang pelongo imani saja ya, kayak gini hasilnya. Kenapa mukamu merah? Datang ke dunia debat pelongo juga. Makanya hari Minggu belajar Bible seminggu sekalian, tidak bawa kitab suci, pelongo akhirnya. Nah, kalau ditanya
Selamat pagi Ustadz Tata. Selamat pagi. Yesus hanya menerima firman kah Ustadz Tata? Iya, kata Yesus. Terus menerima apa lagi? Menerima suap gitu. Bagaimana kalau Yesus berkata dia pemberi dan pemilik firman? Ya silakan. Karena saya nanya ke Yesus, Yesus, kamu firman itu dari mana? Ya dari Bapa. Mana datanya Yesus? Yohanes 12:50. Apa yang ku sampaikan sebagaimana difirmankan oleh Allah kepadaku. Sabar Tata. Silakan. Dalam Yohanes 8 ayat 51, Yesus berkata, barang siapa menuruti firman-Ku, dari mana firman dia? ia tidak akan mengalami maut selama-lamanya. Sekarang pertanyaannya, dapat dari mana firman itu? Sabar. Enggak, jawab dulu, dapat dari mana firman? Dulu firman, iya dapat dari mana dia? Firman-Ku. Maksudnya gini loh, yang benar itu. Ya, barang siapa yang tidak menerima ucapan, gini. Kamu di bawah dulu saya jelasin, gini loh. Memang firmannya Yesus, maksudnya Yesus yang menyampaikan. Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah ku sampaikan. Memang Yesus yang menyampaikan. Harus diterima. Pertanyaannya dari mana dia dapat firman itu? Baca Yohanes 12:50. Apa yang aku sampaikan? Kling, kling. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah kepadaku. Ini yang benar. Kok bisa Yesus? Karena saya utusan. Apa tugasnya utusan? Penyampai firman. Data mana Yesus? Yohanes 3:34. Barang siapa yang diutus oleh Allah, maka dia mempunyai tugas penyampai firman. Nah. Ya. Ini aku framing, Pak dosen katanya. Coba dosen. Kenapa diem? Dosennya aja begini, Ustaz, tetap lagi ya. Dosen bacot, bakul cocot. Pokoknya mau dosen. Kenapa Tata? Kenapa? Nggak gini Bang Premi. Jadi kalau Kristen dulu ya, kalau Kristen itu mau dosen, mau S3, S2, S3, kalau sudah terjun ke dunia debat, pelangak pelongo pasti itu. Gitu. Apanya pelangak pelongo? Si Tahta ini malah membaca ayat Alkitab itu pelangak pelongo dia bacanya. Coba Yesus menerima firman apa enggak? Caranya bagaimana dia menerima firman? Yohanes 15:15 mendengar dia. Iya itu cuma Yohanes, caranya gimana? Coba ini ya. Coba bagaimana caranya bagaimana? Ini tunggu. Bagaimana kasih tahu ayat. Dengerin. Bagaimana caranya Yesus menerima firman? Jawabannya ada di Yohanes 15:15, Yohanes 8:40, Yohanes 8:26, Yohanes 5:30. Mendengar dia. Setelah dia dengar, ya diterima sudah, mau mendengar. Mendengar di mana dia mendengar? Baca Yohanes 15:15, Yohanes 8:40, Yohanes 8:26, Yohanes 5:30. Di mana dia mendengar? Di gua, di bait Allah, di mana? Baca dulu, baca coba satu-satu dulu. Yohanes 15:15, coba baca. Aku menyampaikan segala sesuatu yang kudengar dari Bapa. Nah, ya. Terus pindah lagi Yohanes 8:40, Yohanes 8:26, Yohanes 5:30. Oke, satu-satu dulu. Ya, aku mendengar. Apa kata kamu tadi? Coba Yohanes aku mendengar. Baca dulu. Apa kata kamu tadi? Aku mendengar apa? Framing lu kan ada baik belum baca aja. Baca saja. Kan kamu yang bawa premis. Lah iya kan, Pak suruh baca ke kamu biar orang tahu. Ayo. Oke. Yohanes berapa biar saya baca? 15. Oke, Yohanes 15 ayat 15. Ya kan? Yohanes 15 ayat 15. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa. Yang kudengar dari... Dengar dulu, dengar. Kapan
Di mana dia mendengar? Ini Kapan kan dia mendengar? dia. Coba. Kapan mendengar? Loh, itu barusan ngakunya gimana? Coba baca lagi, baca lagi. Ustaz Tahta Baca mendengar lagi, baca perkataan Sa. Dengar dulu, gantian dulu. Coba, di situ Yesus mendengar apa enggak? Gantian, bentar dulu, bentar. Si Tahta mendengar suara saya pada saat saya ngomong. Terus. Ya toh, hari ini Sabtu si Tahta mendengar suaraku. Sekarang kasih tahu di dalam ayat itu, hari apa Yesus mendengar kata-kata itu? Dah usah. Kapan? Di ayat di situ Yesus mendengar dulu. Ini masih 4 ayat, masih 4 ayat. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Jangan Dengar kamu apa? berkeli sama dosen itu. Dosen nggak tahu apa-apa. Oh, kamu saja Yesus mendengar aja tahu dari saya. Jam berapa? Jam berapa Ustaz Tahta Yesus mendengar sekarang suara gini. itu? Kamu tadi kan gini, Tata, di mana Tata Yesus mendengar? Tak kasih 4 ayat itu. Berarti kamu Jam nggak berapa? Bible. Jam Tak berapa kasih mendengar? ayat dan nanggung 4 ayat 5 malah. Ayat yang tadi udah jelas nggak mendengar, nggak ada. Oke, coba baca Ya, lagi, silakan. baca. Ayat Biar orang berikutnya. mendengar. Baca lagi, ayo, biar orang mendengar, ayo. Mendengar apa enggak dia? Ayo cepat. Ustaz gini, seorang dosen menjelaskan kepada mahasiswa di dalam menganalisa sebuah ayat harus ada penggunaan waktu dan tempat. Saya nanya, di ayat itu Yesus mendengar apa enggak? Diam dulu dong, gantian dulu. Ya, kamu cerdas. Nggak bisa, harus kamu akui. Saya nggak suka. Ada data Di tidak dalam- diakui. Nggak bisa. Lu jawab dulu. Kamu baca lagi, terus kamu akui. Ayo cepat. Jangan dipotong-potong ya. Data itu Tahta itu harus Framing. Oke, sekarang gini aja. Kalau kamu udah nerima itu ya, sekarang pindah. Waktu Yohanes dan 8. tempat. Enggak. Sekarang Yohanes 8:40. Baca. waktu dan tempat Ya, Tahta. udah. Sekarang pindah Yohanes 8:40. Silakan. Present, future atau past tense? Mana Nggak nih usah waktu? cepat baca. Kamu kan minta data ke saya. Yohanes 8:40. Ya tuh, kasihan dosen tidak tahu apa-apa gitu. Masa orang Islam lebih paham? Ya. Oke, Baca dulu, baca dulu. ayat yang kedua. Oke, Ayat- Yohanes 8:40. Oke, sebentar ya, Yohanes 8 ayat 40. Enggak, nih dosen on yang ditanyain bukan waktu Jangan. saatnya, Orang di sini mendengar bukan yang ditanya. Udah silakan dibaca, ayo baca. Yohanes berapa? 8:40. Oke, 8 ayat 40. Ya, saya bacakan ya. Ya. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran. Dia mengatakan kebenaran ya, bukan siapa yang lain. Terus. Yaitu? Ya, dengar dulu. Yesus mengatakan kebenaran ya Ustaz Tahta ya. Jadi Yaitu? bukan Allah yang mengatakan Ya itu kebenaran. langsung. Nggak mau baca dia. Dia nggak mau baca itu. Takut Ya dia. itu. Dengarin dulu. Silakan aja. Lanjutlah. Saya harus, dosen itu harus menjelaskan secara detail. Ayo, ya itu. Jangan di mute dong, jangan di Ya mute. silakan, ayo. Ya, oke. Nah, jadi dikatakan di dalam ayat 40 bahwa aku telah mengatakan firman kepadamu. Ya, Yesus mengatakan firman itu, yaitu kebenaran yang ku dengar dari Allah. Nah, yang ku dengar dari Pekerjaan yang demikian tidak Yang ku dengar dikerjakan dari- oleh Abraham. Lihat nih. Kalau Abraham mendengarkan Yaitu firman Tuhan, tapi Yesus tidak, yang ku karena dengar. dia yang mengatakan. Yaitu kebenaran yang ku dengar dari Allah. Ayo. Masih mau nggak lah? Sekarang pindah Yohanes 8:26. Silakan. Ayo. Sampai muntah-muntah ayat nanti kamu. Dua ayat ini udah mewakili cara berpikirmu bahwa ilmumu tidak ada Tata. Bentuk waktu present, past tense, future tense kamu nggak paham ternyata. Ilmumu cuma Aduh, dikasih data. ngocor doang. Ngeyel. Tata keok hari ini Oke. dipermalukan oleh dosen, Framing. dipermalukan oleh Emang yang Ustaz Tata tanya tuh apa sih tadi? Lu paham nggak?
Emang ditanya tentang waktu dan tempat, bukan itu yang dipertanyain lu dosen. Ngeripot dia, awas, ngeripot dia, awas. Siapa dulu, ngeripot itu, awas. Iya, Liti. Dosen ya itu ilmunya dosen. Ini tahta ini kalau dibiarin ini bahaya ini. Hilang perpuluhan katanya. Direkod. Kena repot ya. Iya bang, beneran, selamat pagi. Iya, ini kesalahan teman-teman dari tadi saya tengok menganggap Biblos sama Al-Quran itu ada hubungannya. Padahal itu dua kitab yang sangat berbeda, ya kan? Isinya berbeda, semuanya berbeda. Beda. Kalau Yesus, firman yang Yesus terima hilang, nggak ada. Kalau Al-Quran masih utuh. Anda ini ya kan salah lagi tahta terus Coba sekarang Yesus kita sama dengan buktikan, ya. Isa. Oke, Nggak kita sama buktikan. Yesus nama Isa. Tunggu. Kita buktikan ya. Ingat, tunggu gini. Apa yang mau di Tunggu dulu, caranya membuktikan gini. Dua nabi ini sama-sama mengatakan menerima firman. Kalau Nabi Muhammad An-Najm ayat 3-4. Kalau Yesus Yohanes 17 ayat 8. Sama-sama menerima, sama-sama yang disampaikan. Coba kita tes satu-satu. Wahai Nabi Muhammad, mana firman pertama kali yang kamu terima, kamu sampaikan? Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Yesus, giliran kamu. Gemeter Yesus. Gemeter. Mana firman pertama kali yang kamu terima? Disampaikan. Gak ada. Ustaz Coba mana? Ayo. Bukan mana, itu memang nggak sama. Kamu menyamakan Isa dan Yesus, padahal dua pribadi yang sangat berbeda. Disitulah kesalahan ini. Gemeter langsung ditanya gemeter. Bukan gemeter. Memang itu nggak sama Selamat loh. pagi. Ustaz, aku bisa bertanya nggak ini? Boleh, silakan. Nanti saya jawab. Nanti Iya. saya jawab pakai Quran dan Bible. Itu kena Bennett itu. Saya mau bertanya, siapa yang menyampaikan wahyu kepada baginda di dalam goa? Jibril Surah atau ayat 51. Wa ma kana li basharin ayyukallimahu illa wahyan aw min wara'in hijab aw yursila rasulan fa uhiya ila biidni. Jadi para nabi ini menerima wahyu dengan tiga cara. Melalui wahyu seperti Abraham memimpi. Wahai Abraham. saya tanya Nabi Muhammad bukan? Tenang, kamu kan nanya. Au min wara'in hijab atau di belakang tabir sebagaimana Musa. Au yursila rasulan fa uhiya ilaihi. Atau melalui malaikat sebagaimana Musa, Abraham, Zakaria, Maryam, Malaikat orang Israel. Jibril atau Ruhul Kudus? Jibril itu namanya Roh Kudus sama. Nama itu namanya Jibril itu malaikat Maruhul Kudus. Oke. Di mana di dalam Al-Quran dikatakan Jibril itu adalah Ruhul Kudus? Nazala Ruhul Kudus min Rabbik. Ya. Mana datanya, mana coba tampilin? Ya itu kan saya sudah hafal saya. Iya, tampilin biar kita lihat gitu dong. Oke, ya. Pertama dia disebut Ruhul Amin, malaikat Jibril. Baca As-Syu'ara ayat 193. Nazala bihi Ruhul Amin. Ruhul Amin itu. Ruhul Amin. Oke. Jibril. Sekarang kamu baca surat An-Nahl ayat 102. Baca. Qul nazalahu Ruhul Qudus min Rabbik. Katakanlah Ruhul Kudus itu Jibril. Nah, itu Pak. Kita ini menang room sama suara aja Bang Aladin. Dia menang room sama Datanya mana? Datanya. Curhat. Kamu kan nanya, mana Ruhul Kudus itu Jibril? An-Nahl ayat 102. Silakan buka. Coba lihat situ tampilin Anal. Gak mau? Cepat. Udah aku bacakan. Coba kita lihat sama-sama coba. Nah, coba Fer, baca Fer. Ya ditampilin dong. Terus saya udah punya saya. Apa yang Di mana di Al-Quran? Oke, sebut di mana di Al-Quran Nah, kamu punya Quran nggak? Kamu punya Quran nggak di situ aplikasi ada? Jibril. Kang Dito. Baca terjemahannya Kang Dito. Aku lagi di warung. Lagi di warung, Bang. Ya 102. Dengerin ya Aladin ya. Katakanlah Rohul Kudus atau Jibril. Surah berapa biar ku baca surah berapa? An-Nahl ayat 102. Oke, sebentar ya.
Makanya kalau lagi dibacain diam dulu, Aladin. Orang-orang ini ngikut aja. Gimana sih? Tadi kan dalam surah An-Nahl 102 di sana dikatakan, katakanlah Ruhul Kudus menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu dengan kebenaran. Itu Ruhul Kudus. Sekarang dalam Bible mana yang dikatakan? Itu di mana di situ, Ustaz Ata? Itu dalam kurung, bro. Gimana sih? Aduh. Ini PA Saya minta dari teks asli di situ. Kan saya udah bilang, Ruhul Kudus itu, nah gini loh, Jibril ini mempunyai beberapa nama. Pertama, Ruhul Kudus, An-Nahl ayat 102. Yang kedua, Ruhul Amin, Asy-Syu'ara ayat 193. Semuanya itu dalam kurung, Ustaz. Saya mau sudah, dalam teks aslinya di mana? Terserah kamu sudah, yang penting sudah ku jawab. Nah, kok macet? Nah sekarang berani kamu debat dengan saya tentang Bible kamu. Apa yang kamu kuasai dalam Bible? Ayo. Iya, selesaikan dulu ini. Saya belum bertanya loh. Iya, setelah ini silakan jawab bertanya. apa-apa loh. Masa lari ke Bible sih? Lanjut Bang. Iya, Aladin. betul. Ayo coba tolong tampilkan. Ntar ku kasih Mana ku kasih mata sapi dulu. Sabar. Ini lautan-lautan itu yang memang memaksain terjemahan. Di situ udah tertulis, dijawabnya dalam kurung. Cuma kau baca terjemahan. Sabar, jangan mental penjajah kau bawa sini ya. Oke, surah Yusuf ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Kami menurunkan Quran berbahasa Arab agar kalian memahami maknanya. Jangan kau paksa terjemahan. Waduh, kuclok. Ini nggak ada ilmu ini ya. Gantian. Udah. Lanjut. Takut. Bukan takut, lu terlalu botol. Udah. Aladin, Jangan diturunkan dong. iya dengerin dulu. Asal kalah Aladin. argumen ya dibilang botol. Memang seperti itu Bang Aladin adatnya. Iya. Yang enggak kalian minta data atau kasih 2 data. Kenapa masih ditolak? Kecuali saya tidak menjawab ngarang-ngarang data. Ini Ustaz Ata. Ya? Baik, saya tanya ulang ya. Saya bertanya ulang. Apa? Aladin, lu dengerin dulu makanya di sana. Ya jangan di mute lah. Ini gimana sih Iya, kalian ini? Iya, Ini loh. dulu. Sebentar. Ocet. Itu kan ada 2 ayat. Sebentar loh. Waduh. Iya kan tadi Ustaz Tato udah menjawab di sana, Ruhul Kudus mir rabbika bil haqq. Nah, di sana memakai Ruhul Kudus. Itu apaan lagi yang mau dibantah? Sebentar. Gini loh. Di Al-Quran itu 2 ayat situ, yang satu dikatakan Jibril lah yang menyampaikan wahyu, yang satu adalah Ruhul Kudus. Ya, Jadi Ruhul Kudus pertanyaan itu saya Jibril. di antara Ya. 2 ini, sebentar. Pertanyaan saya di antara 2 ini yang manakah? Kalau kalian mengatakan Jibril ada Ruhul Kudus, oke, tunjukkan sama saya di teks aslinya mana Jibril adalah Ruhul Kudus. Yang kamu Ruhul tampilkan itu Kudus semua dalam itu Quran. nama dari Jibril, sama seperti Nabi Muhammad. Ya, datanya. Muhammad, Ahmad, Datanya di mana? Mustafa, Toha, Yasin. Itu nama Nabi Datanya di mana Muhammad. datanya? Kalau Jibril, Ruhul Iya, di mana? Amin, Ruhul Kudus, Sadidul Quwa, Ruhana, itu nama Jibril. Sebutan mana di Al-Quran dikatakan udah gini ya. ada Kamu Ruhul Kudus, di mana? gini aja kita dialog. Apa yang kamu kuasai dalam Bible? Ayo. Iya, ini kita dialog ini sedang dialog ini, sedang Nah, debat ini. Coba. karena kalau cuma bertanya sudah saya jawab, kamu ngeyel. Sekarang saya tantang Bible kamu. Jawabannya Ayo, mana? Datanya mana? Datamu mana? Udah, kamu turun. Macet. Bukan macet, ngapain saya nggak ditantang dialog, nggak berani. Nanya sudah dijawab pakai data, nggak mau nerima. Coba. Oh, saya tidak mungkin kalau ditanya Al-Quran itu sembarangan ayat, tidak mungkin. Sekarang coba nih, Ustaz Tato. Nah, sekarang. Kebenaran. Kebenaran, apa yang kamu kuasai dalam Bible? Ayo. Kebenaran apa yang ada di Kristen? Cari lagi. Ini yang typing itu naik. Kalau udah bisa dialog, bertanya, ayo silakan. Jangan takut, disuruh bertanya takut.
Nah, kebenaran giliran temannya udah turun, diem dia. Halo, selamat pagi. Lagi Mustafa. Ya, selamat pagi Bang. Oten apa Kristen Bang? Oten atau Kristen maksudnya? Kristen saya Kristen. Oh, Kristen. Oten. Bukan Oten. Mau bertanya atau mau dialog? Kalau mau dialog, pilih sendiri temanya, nyari sendiri. Yang paling mudah atau yang paling gampang terserah. Saya telan mentah-mentah semuanya sih. Kalau saya sih ngalir aja Bang. Nggak perlu. Ya, ini sesuai pembahasan apa yang dibahas. Gitu aja sih. Nah, Ya silakan. Apa yang mau dibahas saya? lanjut aja dulu, belum ada ini. Bertanya aja, silakan bertanya. Bertanya ya. Oke. Menurut Pak Tata ini Tuhan yang kalian sembah itu Sama dengan adalah- Tuhannya Musa, Tuhannya Yesus. Ya, pertama apa? Allah itu Esa, Ulangan 6 ayat 4, Markus 12:29, Al-Ikhlas ayat 1. Nah, itu yang menarik, Pak. Itu yang menarik kan? Yang kedua YHWH tidak itu kan kelihatan adalah nama orang pribadi, 33, 20 Yohanes 5:37, Al-An'am 103. Yang ketiga, Enggak, Tuhan Pak, yang enggak. kami sembah, Tuhan yang tidak serupa dengan apapun. Asyura ayat Iya, 11. iya. Saya Keluaran tahu itu. 14, Yesaya 40:18. Ya. Iya, saya tahu itu, Pak. Nah, terus. Itu kan hanya kelainan Sekarang, aja. kalau Kan? saya nanya, kalau Tuhannya Kristen siapa? Iya, sebentar dulu kan tadi katanya disuruh tanya. Suruh bertanya. Belum Iya, selesai bertanya kok udah nanya balik. Ya, silakan. Apalagi? Kan gitu. Ya. Nah. Makanya saya tanyakan kepada Anda, apakah Anda menyembah yang disembah oleh orang Israel? Iya. Ya kan? Iya. Berarti Anda menyembah YHWH. Nah, Tuhan Yakin? Israel siapa? YHWH namanya. Iya, nama sebutan itu Yakin? kalau dalam Islam Allah. Loh, kok bisa beda namanya? Oke, kamu buka Al-Baqarah 133. Iya, di mana disebutkan di Al-Quran kalau YHWH di situ. Saya tanya, Pak. Saya tanya kepada Anda, nama pribadi Tuhan Anda itu siapa? Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut Nama Allah. pribadi Terus, Tuhannya nama orang pribadinya Israel itu Tuhannya siapa? Israel siapa? Nama pribadinya Tuhannya Israel. YHWH, Di mana YHWH. datanya? Datanya di mana? Bah, terlalu banyak, Pak. Ya silakan sebutkan, silakan. Oke, Ulangan 6 ayat 4. Nah, siapa di Hai situ? Israel, dengarkanlah Tuhan kita. Allah di situ. Dengar Ya, Israel. itu kan terjemahan, Pak. Itu kan terjemahan. Ya coba bahasa aslinya apa Kalau aslinya? bahasa aslinya, Ya. Tuhan kita itu YHWH di sini. Salah, itu sebutan itu. Orang Loh, kok Israel ini sebutan? tidak pernah memperkenalkan Namanya. nama. Makanya pakai El Shaddai, Elroy, YHWH, itu nama sebutan Elohim. Ya itu Asli. nama sebutan, tapi nama pribadinya YHWH. Di mana datanya itu nama pribadi? Saya kasih tunjuk ya. Bentar ya. Saya kasih tunjuk ya. Anda tadi kan mengklaim Anda sama Tuhannya dengan orang Israel ya. Oke, sekarang gini ya. Oke. Oke, sekarang Aman. gini aja. Kita dialog ya. Tuhannya Yahudi, Tuhannya Islam. Iya. Kita akan dialog itu. Saya Oke, suka malah sekarang. itu. Oke. Oke, sekarang. Saya tantang. Iya. Oke. Sekarang tunjuk sekarang gini ya. Tuhannya Kristen siapa? Ya Tuhannya Kristen YHWH, Bukan Bapak. Yesus. Bukan Yesus. Ya sabar dulu dong, sabar dulu. Ini kan saya menjelaskan. Ya kan? Nah, ya, Sedangkan ya. Anda saya bertanya aja Anda belum menjawab tadi kan? Ya sudah, aku jawab. Bah, itu jawaban apa? Oke, sekarang ya kita gini ya. Kita pakai yang Mute ini. Oke. Ini berani atau nggak diskusi ini? Oke. Sekarang gini gantiannya. Oke. Tuhannya. Loh, kan belum dijawab Habis tadi. enggak, gini. Biar adil. Kamu Oke, dengerin biar adil. saya, terus kamu habis itu. Oke. Tuhannya Israel siapa? Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Tuhannya Yesus sama Allah yang Esa. Markus 12:29. Hukum yang terutama, dengarlah Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Tuhannya Islam sama Allah yang Esa. Qul huwallahu ahad. Al-Ikhlas ayat 1. Yang kedua, Tuhannya Israel tidak bisa dilihat. Keluaran 33:20. Tuhannya Yesus juga tidak kelihatan. Yohanes 5:37. Tuhannya Nabi Muhammad tidak kelihatan. Al-An'am 103. Tuhannya Musa tidak serupa dengan apapun. Keluaran 9:14, Yesaya 40:18. Tuhannya Nabi Muhammad tidak serupa dengan apapun. Asyura ayat 11. Laisa kamitslihi syai'. Jadi sama ya datanya ya 3 ini ya. Perjanjian lama, perjanjian baru, Al-Qur'an. Nah, sekarang giliran kamu, Tuhanmu siapa? Silakan. Menurut saya yang Anda jelaskan itu hanya mencocok logika
Bang Fan, lu seharusnya jangan mengkritik dulu, lu jawab dulu. Ngapain lu langsung mengkritik? Lu lucu juga kadang. Loh, namanya diskusi itu ya terserah, kita mau kritik dulu, terus kita menjawab Iya, nanti, seharusnya ya lu terserah jawab dulu, dong. baru lu mengkritik. Oke, menjawab ya. Oke, saya jawab. Oke, jawab. Siapakah Tuhannya saya? Yaitu YHWH di dalam perjanjian lama yang disebut dengan Bapa oleh orang-orang Yahudi ya. Nah, bukan Data, YHWH saja, data. tapi juga dengan Yesus. Sudah sangat Data. jelas, sudah sangat banyak sekali. Saya rasa Pak Data. Tata ini sudah baca juga ya tentang ketuhanan Yesus itu bagaimana ya. Begitu juga dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah Allah juga menurut iman saya ya. Jadi iman saya itu mempercayai ada 3 pribadi. Fan, Ya, Pak, ya. Fan, sebentar Fan. Gimana? Roh Kudus itu sama dengan Bapak menurut iman lu atau menurut kitab suci lu? Wah, Alkitab dong. Alkitab. Ya, Alkitab ya. Ya kalau menurut Bible Saya lu kasih sekalian ayatnya, tunjukin Matius datanya. 28 ayat 19. Itu ketiga-tiganya itu disetarakan dalam satu nama ya. Ada nggak di dalam Islam dikatakan, bentar, ada orang lagi, aduh. Ada. Seharusnya pakai data gini loh ya. Dengarlah Israel, hukum yang terutama dengarlah Israel, Tuhan itu tiga-tiganya. Sebutkan gitu seharusnya. Jangan langsung seenaknya doang, tidak ada data itu. Kalau kamu pakai tiga-tiganya ya sudah, imani saja. Kalau saya percaya ke Yesus, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Sebentar ya. Nanti saya lanjutkan lagi pembahasan saya tadi. Oke, yang lain aja lanjutkan aja dulu. Panggil Roh Kudus dia kata. Roh Kudus itu ada pada saya. Halo, cek. Halo, Iya, Pak Ustadz. Orang Kristen itu udah punya Roh Kudus. Masa ada Roh Kudus pelongo kayak gitu? Kalau penuh Roh Kudus itu langsung cepet jawabnya itu. Tapi emang Ustadz Tata, Roh Kudus itu ada di original teks mereka, ada nggak sih? Iya, Bang Wes Bro. Silakan Bang Wes Ya, Bro. tadi saya punya utang ayat itu. Kasihan ya, oten-otennya ditanya nih pelongo. Mestinya nggak boleh begitu ya. Pak Ustadz, izin sebentar ya, Bang Webre. Ini di bawah katanya Ustadz ini katanya duainatur katanya. Bisa Al-Quran, katanya bisa Bible. Ini luar biasa, ini jangan begitu ah. Lanjut Ustadz. Oke, jadi yang saya katakan bahwa Yohanes itu juga adalah utusan, ya. Itu ada ayatnya, yaitu di dalam Injil Lukas 1 ayat ayat 5 sampai ayat yang ke-27 itu pemberitaan tentang Yohanes. Mana tadi? Tuhanmu siapa tadi? Silakan. Nah, saya ingin sampaikan tadi tentang Yohanes kan tadi. Mungkin Pak Ustadz sudah lupa karena sudah banyak teman Kristen ya. Temanya ini Tuhannya Kristen, Tuhannya Yahudi, Tuhannya Islam. Dia masih ada kesibukan tuh Pak. Kalau Tuhannya Islam sama dengan Tuhannya Yesus, Tuhannya Musa. Kalau Kristen, nah, ayo. Pak Ustadz yang teman saya yang Fan ini kan masih ada tamu. Kebetulan dia ada kesibukan. Sementara ya saya tadi kan berutang ayat. Jadi Nggak usah utang, nggak perlu utang. Nah, kemudian di sini kalau kita lihat dalam Injil Yohanes 1 ayat yang ke-29, di sini disebut begini. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang padanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Yang membaptis Yesus siapa? Yang membaptis Untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Ini ada berapa ayat, Ustaz, supaya jelas. Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya, dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air, telah berfirman kepadaku,
jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan Jadi, baptis saya mau nanya, dan aku yang telah membaptis melihatnya Yesus siapa? dan Yang memberi membaptis Yesus? kesaksian. Baik. Ia Yang inilah membaptis Yesus anak siapa? Allah. Yang membaptis Yesus siapa? Yang baptis Yesus pada saat itu Yohanes, tapi Oke, Yohanes kamu tahu nggak? berkata, Baptisan Yohanes itu bagi orang yang apa? Untuk orang yang bagaimana? Bertobat. Berarti Yesus ditobatkan oleh Yohanes gitu. kalau kita baca ayatnya bahwa Yohanes mengatakan untuk membuka kasut Yesus pun nggak layak. Salah biasa. Tidak layak, tetapi walaupun umat Islam saling menghargai, saling memuliakan gitu. Enggak, itu spesial untuk Misalnya, Yesus kalau kita baca. misalnya Bang Dito bilang gini ke saya, Tahta kamu itu pinter. Enggak Bang Dito, kamu yang lebih pinter. Nah itu saling menghormati gitu itu. Bukan berarti alasan harfiahnya. Sama dengan, oh enggak Yesus, saya yang lebih berhak. Kamu yang lebih berhak. Itu saling menghargai gitu itu. Nah itu kan menurut penafsiran berdasarkan Yesus dibaptis oleh Yohanes. Baptisan Yohanes untuk pertobatan. Mana datanya? Kisah Para Rasul 19 ayat 3. Nah, itu kan berdasarkan penafsiran dari Pak Ustadz dengan kemudian mengaitkan dengan adat dan lain sebagainya. Tapi kalau kita baca dalam kitab Injil berbeda. Bahkan tadi saya sudah bacakan dalam Injil Yohanes 1 ayat 29, ini pemberitaannya berbeda dengan penafsiran Pak Ustadz. Intinya saya pakai data semuanya. Nah, saya pakai data ini, tapi Ya Pak sudah, Ustadz ya kan sudah, tadi mana mengaitkan kamu dengan istiadat. Sementara istiadat itu nggak tercatat dalam Alkitab, Pak Ustadz. Iya makanya kalian ngomong apapun datanya ada pada saya itu. Ini saya baca pakai data kok, Pak Ustadz. Ya coba. Coba baptisan Yohanes itu untuk apa? Iya, saya tahu, tapi Iya tahu itu di Yesus mana kan datanya? berbeda. Taunya di mana datanya? Ada dalam Alkitab tuh. Di mana coba? Nah, saya baca ini Pak Ustadz harus dengar lagi nih kayaknya. Dengar ya yang Yohanes 1 ayat 29, mulai ayat 29. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang padanya. Dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ini perkataan dari Rasul Yohanes. Dia menunjuk pada Yesus dan dia berkata, lihatlah ini anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku. Padahal kalau kita lihat kisahnya, yang lebih lahir duluan itu Yohanes, bukan? Ya ada masalah. Yohanes mengatakan bahwa intinya Yesus ditobatkan oleh Yohanes. ini mendahului. Intinya Yesus diampuni. Siapa yang telepon? Ini ada yang telepon saya, Pak Ustadz. Iya, ini pakai data. Suara Pak Ustadz saya Yesus enggak dengar. dibaptis supaya Ada Yesus telepon dulu ya. diampuni dosanya. Bentar. Ya coba baca ayat 4 itu. Coba. Demikianlah Yohanes membaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan biarlah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Yesus, ini biar kamu diampuni dosanya, tak baptis gitu. Halo, cek. Belum selesai nih Pak Ustadz. Kalau kita membaca Alkitab enggak hanya berdasarkan 1-2 ayat saja. Tapi kalau baca Injil, ya kita baca Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nah, dan kemudian saya lanjutkan tadi. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan pada. Aduh, inilah siapa yang telepon ini dia. Ya itu. Sabar. Oke, silakan yang lain silakan. Yang telepon gue terus ini, gue matikan tadi. Aduh. Ya itulah, kalau nggak dipenuhi Roh Kudus ya gitu, udah diizinkan. Bom Kopi dulu kan. Oke, Ustaz. Kalau Bang Ferry, ya, Bang Spirit Muslim apa? Shalom. Bang Spirit Kristen, abangku, salam kenal, salam jumpa lagi Ustaz Tahta. ya. Pelan-pelan Ustaz. Iya pelan-pelan. Iya kan? Kalau membaca Alkitab itu harus pelan-pelan. Masih perawan, pelan-pelan. Ustaz tadi berkata menyamakan Allah orang Israel dengan yang ada di dalam Al-Quran, persamaannya di mana Ustaz? Oke, iya makanya. Kopi dulu, Pak Ustaz. Ngopi dulu, Pak Ustaz. Izin, ngopi dulu.
Oh ya ini Pak Groho sama. Ya, sama Pak Ustaz. Oke, makanya Spirit, ayo kita dialogkan. Kalau sama dalam hal apa, kalau beda dalam hal apa. Jadi saya kan tadi Tuhannya samawi ya. Apa samawi itu? Sama langit. Ciri-cirinya samawi, Tuhan itu satu. Nggak ada tri-tri sudah. Yang kedua tidak kelihatan, tidak serupa dengan apapun. Itu intinya samawi. Nah sekarang tugasnya kamu Kristen, siapa Tuhannya? Ya kan? Iya, kesamaannya di mana? Ustadz jawab dulu. Di mana? Kesamaannya sama-sama satu, sama-sama Namanya tidak siapa? sama-sama tidak serupa. Nah kamu sekarang siapa Tuhanmu? Namanya siapa, Ustadz? Oke, baca. Oke, sekarang kamu yang baca ya. Ulangan 6 ayat 4 baca dulu, silakan. Al-Quran lah, Ustadz kan harus berpegang pada Al-Quran Al-Ikhlas ayat 1. Siapa namanya? Allah. Sedangkan di ala Israel Di bukan. ulangan, baca kamu aja. Ulangan 6 ayat 4 baca. Oke, saya baca aja Yesaya 42 ayat 8 ya. Ya, ulangan 6 ayat 4 biar sama dulu satu di situ, sama-sama Oke, satu. ulangan berapa Ustaz? 6 ayat 4. Oke, ulangan 6 ayat 4. Pelan-pelan ya Ustaz, jangan cepet kali nanti Ustaz Iya, betul. kepleset. Kalau saya itu debat itu hobi saja, hiburan. Ulangan Hiburan 6 ayat bagi 4. Oke, saya baca ya Ustaz. Dengarkanlah hai Israel, YHWH Elohim kita, YHWH itu Esa. Oke. Beneran di sini lu kamu udah pakai Allah di situ. Ini YHWH loh. Berarti kalau Allah salah. Makanya saya bilang tadi di mana samanya, kan begitu. Sekarang kalian gimana sih? Anda curi-curi sendiri tapi tidak mau dipakai. Kenapa dari awal tidak usah dipasang aja? Kalian curi tapi kalian tidak mau baca. Saya tanya persamaannya loh Ustadz. Kok Nah itu baca coba. Dengarlah Israel Tuhan. dengarlah hai Israel. Ya Pape Elohim kita. Oke. Ya. Jadi kalau ada terjemahan dengan Israel Tuhan Allah kita itu salah berarti. Hah? Enggak, bukan salah karena benar. Dia jelaskan Ustaz. Anda curi sendiri tidak izin, Bukan tapi ketika curi. dialog mau kamu pakai. Bentar, pelan Ustaz, pelan. Kalau kami sebut Allah itu bukan nama Ustaz, tapi itu sebutan. Sudah intinya udah sekarang Markus sekarang pindah ke perjanjian baru Markus 12:29. Oke. Ikuti maunya Ustaz ini. Iya. Pelan-pelan ya Ustaz ya, pelan-pelan dengan hikmah. Berapa tadi Markus? 12:29. Udah mau dipakai lagi, udah mau dipakai lagi ya di sini. Semua kita pakai Ustaz. Iya. Markus 12 ya. Ayat 29. Oke. Dan Yesus menjawab kepadanya, yang terutama dari semua perintah adalah dengarkanlah hai Israel. Yot hepapela. Udah mau dipakai lagi. Gimana? Saya tadi membaca ini loh. Oke, sekarang berarti kalau ada nama Allah di Bible itu salah ya? Itu sebutan, betul. Tidak peduli saya. Bukan Sama-sama nama. dipakai. Oke, sekarang kalau Islam udah jelas Allah. Nah, sekarang Tuhan Makanya kan berbeda gitu loh. Ya udah enggak peduli. Sekarang Tuhan Kristen siapa? Jangan tertawa. Sekarang gitu yang Tuhan Kristen siapa? Ayo. Dengarlah Israel. Jawab, Tuhan Tuhannya itu Kristen ya. aku sendiri. Oke, silakan. Yang jelas loh ya. Ayo. Siapa Tuhannya Kristen? Pan Hotan lu diam dulu, tadi giliran ditanya lu Ya, pura-pura Kristen. telepon. Lu diam dulu, Pan Hotan. Pan Hotan lu diam dulu, orang lagi sama Spirit. Tadi ditanya lu pura-pura ada telepon, lu gimana sih? Tapi kan pembahasannya sama ini, berkaitan dengan siapa Ya udah silakan. Tuhannya Kristen siapa sekarang? Ayo. Ya gitu. Kalau silakan. berbeda pembahasannya, baru aku dia. Ya udah silakan jawab dua-duanya terserah. Iya, semua. Tuhannya. Oke, Tuhannya orang Kristen itu adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Pak. Oke, pakai data. Gitu. Dengan Israel Tuhan itu Allah Bapa Roh Kudus. Silakan, mana datanya?
Kalau mau mengikuti pikiran Bapak, nggak bisa seperti itu, Pak. Aduh. Tetapi Berarti ketika sudah. kita melihat Intinya, Alkitab, Tuhannya gini Pak, Yesus gini cara apa, berpikir orang Bapak? Kristen tuh Pak, gini Pak. Tuhannya Kristen nggak punya, gitu aja, jujur aja kalau gitu. Oke, Bukannya Pak Ustadz. Oke, Bang. Kalau memang Bang, gini Pak mungkin Ustadz ya. Kalau Anda mengatakan bahwa YHWH itu adalah Tuhan Anda juga, di mana di dalam Al-Quran Anda tugas saya mengatakan kamu bahwa sekarang udah Akulah saya Tuhan diulang-ulang Abraham, lagi. Ishak dan Yakub, Sekarang di mana? gilirannya Kristen. Nggak ada kan? Siapa Tuh, Tuhannya Anda hanya Kristen? berani Silakan, bertanya, pakai tapi data. ditanya nggak mau menjawab juga. oke. Bagaimana? Udah bisa diulang-ulang, saya udah berulang-ulang kali pakai data. Sekarang tugasnya Kristen, siapa Tuhannya Kristen? Ada berapa? Ayo silakan. Oke, siap. Loh, saya Ustadz. sudah katakan tadi. Silakan. Oke Pak Spirit, Oke. duluan aja dulu. Oke, siap. Pelan-pelan ya. Oke. Ya, silakan. Hati yang tenang, seperti Bang Nugroho ya, Bang Nugroho ya. Iya. Bang Oke, Spirit, oke. Bang Spirit, Siap. pertanyaan Ustadz Atat begini. Kan Ustadz Atat itu mengatakan Tuhan itu satu, namanya Allah. Nah sekarang Bang Spirit Tuhannya ada berapa? Oke ya, Abangku siap. Maaf ya, saya jawab ya simpel aja saya jawab. Kekristenan itu simpel sebenarnya, Ustaz. Iya, silakan. Jadi dalam kekristenan nama kemuliaannya itu pada perjanjian. Tentukan dulu jumlahnya ada berapa, baru nanti disebutin namanya gitu loh Bang Spirit. Susah banget sih. Iya, mau muter-muter ya. Jadi. Tentukan dulu jumlahnya. Kalau mau hitung-hitungan Tuhan sama saya bisa Pak. Kalau mau hitung-hitungan Tuhan, jumlah Tuhan, saya bisa. Ya berapa? Ya. Kalau dikalkulasi ya, ya Tuhan kami Dikalkulator. 3, ya betul. Tiga. Bapak, Datanya di mana, Putra dan Tuhan? Roh Kudus. Ya, gimana? Ya udah, berarti Tuhannya Kristen 3, kalau Tuhannya Ya, Yesus itu satu, dikalkulasi Pak ya, kalkulasi ya. Iya udah sudah Iya. cukup. Intinya Tuhannya Islam juga lebih dari satu, Tuhannya Pak. Yesus gini, Tuhannya Yesus satu yaitu Allah, Tuhannya Kristen 3. Ya udah. Mana? Loh. Tuhan kalian lo lebih dari satu juga Pak. Ada. Oh nggak ada. Oke, kita kalkulasi ya, boleh? Tunggu, tenang nih. Tuh kan Berarti- nggak berani ditanya. Loh, bukan habis ini kamu kalau saat kata saya malah tambah seneng kalau ditanya itu saya. Nah Tuh sekarang kan ini kita giliran kami dong bertanya. Berarti sudah Anda kamu akui ya, Tuhannya Yesus satu, Tuhannya kamu 3 ya. Udah ya? Oh sini memihak. Enggak gini. Enggak. Biar kita itu final gitu loh. Biar ada diulang-ulang lagi. Berarti Tuhannya Kristen 3 ya. Ya, Tuhan itu tentu 3. Oke. Eh, Tuhan udah. juga lebih dari satu, Pak. udah. Bisa saya buktikan Tuhan kalian lebih dari satu. Ya udah. Ingat ya Spirit. Ya, berarti lebih dari satu toh Tuhan kalian toh? Tunggu. Spirit. Betul nggak? Ini temanmu Tuhan itu 3. Kamu gimana? Pelan-pelan, Ustaz. Ya, berapa Tuhan? Kita ikuti narasi mereka aja. Karena Ya, kan mereka mau tunggu menyembunyikan dulu, Tuhan kita. Tunggu. Spirit dulu. Spirit. Kamu akui Tuhanmu 3? Oke, Ustaz. Jadi dalam pernyataannya No. Jawab dulu. Pertanyaannya simpel. Kamu akui Tuhan itu 3, Tuhannya Kristen 3? 3 dalam penyataannya. Saya nanya Tuhan itu 3 kata temanmu. Kamu Iya. imani? Nah, 3 dalam penyataannya. ya, sekarang pakai data bahwa Tuhannya Kristen itu 3. Silakan pakai data. Kalau Tuhannya Oke. Yesus kan 1 ya. Ya. Jadi gini Pak Ustaz. Berarti temanya ini Islam, Yesus, Musa sama 1. Kalau Kristen 3 ya. Oke. Oke, Ustaz. Tapi satu sepakat dulu tadi ya, nggak sama ya Ustaz ya, udah paham ya? Ya itu sama. Kalau Islam dengan Yesus dengan Musa sama. Kristen yang nggak sama ini. Tadi katanya nggak sama, mana ya Ustaz ini? Loh, coba ya. Musa, Tuhan Allah 1. Ulangan 6 ayat 4. Yesus 1. Oke, saya mau ngetes uji dulu, Pak. Nabi Muhammad Pak Tata. 15 ayat 1. Iya, Pak Tata. Saya mau uji dulu. Kristen Tuhannya 3. Ya udah, Kristen sendiri yang beda ya. Pak Tata. Oke. Saya mau ngetes aja, saya mau uji aja. Iya. Apa yang mau diuji ya? Pak Hotan ini Ya, pasti Bapak tahu dulu. nggak? pertama, Perbedaannya Bapak satu pertama, tunggal. Islam menang ya. Karena apa? Tuhannya Islam dengan Yahudi dengan Satu Yesus. jamak ngerti nggak Pak? Satu Nah, jamak itu Kristen ngerti. beda. Oke, sudah. Loh ini kok main mute-mute nih gimana? Bukan Pak? ya, Sudah, Itu sekarang kamu Pak. udah selesai pertama beda Kristen dengan Yesus dengan Musa dengan Islam Tuhannya. Kalau Ya, Islam saya dengan Yesus dengan saya Musa tanya sama. aja. Oke. Terserah Bapak mau bilang beda nggak Iya, apa-apa. iya, Oke. iya.
Bapak tahu nggak bedanya satu tunggal dengan satu jamak itu apa, Pak? Ya silakan pakai data saja langsung. Loh, saya hanya tanya, bisa nggak bedakan antara satu tunggal dengan satu jamak Oke, itu seperti udah. apa? Udah selesai. Gimana, Intinya Pak? Tuhan itu satu. Loh, Kok kata gitu, Yesus salah? ini nggak ada inti-intinya, Pak. Satu tim pun disebut satu. Oh, Tim selesai. sepak bola pun disebut Jadi, disebut Tuhannya satu, Pak. Musa, Di Tuhannya dalam Yesus, tim itu Tuhan ada Islam 11 satu. pemain. Yohanes 17:3. Ini ilustrasi yang sangat sederhana loh, Pak, ya. Mengenal engkau satu-satunya. Kamulah satu-satunya yang telah. Iya, saya pakai data pun Anda nggak bakal ngerti tentang satu jamak dan satu tunggal, Pak. Nggak bakal ngerti. Udah pakai data silakan. Iya, makanya saya kasih ilustrasi aja. Anda nggak bisa baca ilustrasi saya. Data dulu, terus silakan. Oke, sebentar ya. Anda buka Kejadian pasal 2, bentar. Ya baca saja silakan. Sekarang ini merusak ini ya. Fan ini merusak pendapatnya Spirit nih. Aduh, kok rusak? Tambah beda, masa Tuhan 3 gitu. Akhirnya rusak mereka. Bisa dikonsili itu. Kalau saya lebih suka ya Kristen yang 4, saya sendiri suka saya. Pak cari Enggak celahnya. gitu. Kan Anda mengkalkulasi Tuhan saya. Oke, saya jawab 3. 3 ya. Gitu. Ini sudah. Iya kan? Iya. Anda buka di Kejadian pasal 2 ayat 24. Ya. Di situ dikatakan suami dan istri akan menjadi satu. Ya. Padahal dua pribadi itu, Pak. Padahal dua pribadi itu. Di dalam teks aslinya memakai kata ehad. Saya udah ngurus istrinya orang. Tuhan ini, Pak. Kita kan nggak ngerti dia bahas. Tidak usah, intinya Tuhan para nabi satu, sudah satu-satunya. Ngerti bahasa, Pak. Bahasa apa? Tuh sekarang gini aja. Tuhan itu susah kita diskusi sama Bapak. Udah. Simpel aja. Tuhan itu 3 satu tunggal, satu jamak, nggak ngerti. Gak bisa. Jawab saja. Tuhan itu menurut kamu Tuhan itu 1 atau 3? Kita mau diskusi kalau kayak gini. Gimana? Ya. Dah usah diputer-puter, sudah kamu akui Tuhanmu 3, Tuhan dalam Yesus 1. Oke, satu ya tadi bilang ya. Di dalam teks aslinya mengatakan satu itu apa, Pak? Ya, ini satu-satunya. Iya, enggak, satu di dalam teks asli. Pakai bahasa apa? Iya, ehad. Nah, Ya, sama halnya yang saya kasih ilustrasi tadi. Itu berapa? Itu berapa? 2 dipakai dalam kata ehad juga. Itu bagaimana, Pak? Ehad itu berapa? 3 atau 1? Tuh, kan susah memang susah. Ya sudah. Sudah selesai. Tanya sama Tidak usah muter-muter, sudah dijawab. Tuhannya Yesus, Musa, Nabi Muhammad 1. Tuhannya Kristen 3. Selesai. Oke, ehad. Dipakai Sudah. kata ehad kan? Ya sudah. Nah, Iya, kalau ehad. selesai, Ehad itu berapa? selesai. Ehad itu berapa? 1. Oke, 1. Kalau satu jamak berapa, Pak? 1 udah Aduh, susah. Bahasa Indonesianya agak kurang ini, Pak. Tata ini agak kurang. Susah, Pak. Nggak Udah, intinya ya udah diakui ya. Tuhannya Kristen 3. saya keluar. Nggak bisa diskusi sama Pak Tata. Ya, Agak terserah. kurang bahasa Indonesianya, agak kurang. Terserah. Ya lu keluar aja, Van. Orang nggak putus. Ya, mau diputer-puter lagi, udah diakui Tuhanku 3, Tuhannya Yesus 1, Tuhannya Musa 1. Apakah udah selesai udah? Oke, Ustaz Tata udah. Tenang Spirit, udah ada temannya. Bang Spirit, itu lu jawab dulu pertanyaan Ustaz Tata tadi. Lu setuju nggak sama temen lu tadi kalau Tuhan lu tuh 3? Setuju nggak lu? Kalau gini Bang Ferry, maaf ya, saya potong dikit boleh ya. Jadi mungkin yang disebutkan oleh abang kita tadi 3 dalam penyataannya ya, tapi hakikatnya adalah 1 dalam keilahiannya abangku, begitu ya. Jadi kalau Bang Tahta bilang Yesus bersyukur, iya betul dalam kemanusiaannya dia bersyukur. Intinya kalau udah pakai data ada masalah, jangan pakai data. Jadi datanya di Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 1 ayat 14. Baru dalam sekarang saya nanya, Yohanes firman itu 14. apa? Definisi firman itu apa? Bentar abangku, bentar, pelan-pelan, biar paham yang di bawah juga biar paham. Iya, makanya saya juga ingin memahamkan yang di bawah ya. Oke, pelan-pelan ya. Jadi Yohanes 14 ayat yang ke 16-17 itu roh Kudus begitu ya. Jadi
Kami kenal dia dalam 3 pribadi yang disebut Bapa, Putra, dan Roh Kudus, begitu. Tapi dalam keilahiannya dia satu, abangku. Oke, silakan abangku, lanjut. Jadi gini ya, kadang-kadang selalu memakai Yohanes 1 ayat 1, firman melulu. Maka kalau itu kita bicara firman, kita harus tahu dulu firman itu apa. Firman itu sifat. Kayak tahta melihat. Melihat ini sifat. Tahta berbicara, sifat. Tahta mendengar, itu sifat. Dia akan menjelma itu. Kalau mata untuk melihat. Kalau firman perkataan untuk dikata-kata. Nanti mendengar. Makanya Yesus dalam Yohanes 15:15, Yohanes 8:40, Yohanes 8:26, Yohanes 5:30 mendengar dia. Mendengar apa? Firman. Apa itu firman? Perkataan Tuhan. Mana datanya? Keluaran 34:28, Yeremia 15:16, Yeremia 30 ayat 4, Yehezkiel 3 ayat 4. Perkataan. Ya, karena perkataan diperdengarkan. Yohanes 15:15, Yohanes 8:40, Yohanes 8:26, Yohanes 5:30. Yang kedua, Tuhan menciptakan dengan berfirman. Ya, mana datanya? Yakobus 1:18, Petrus 3 ayat 5, Ibrani 11 ayat 3. Satu contoh, Kejadian 1 ayat 3. Berfirmanlah Tuhan, jadilah terang. Ting, jadi. Dengan apa dia menciptakan? Dengan berfirman, ucapan. Yang kedua, Kejadian 1 ayat 6. Berfirmanlah Tuhan, jadilah cakrawala. Itu. Jadi firman tidak akan menjelma. Firman itu diterima oleh utusan. Diterima Musa, Taurat. Diterima Nabi Muhammad, Al-Quran. Diterima Yesus, Injil. Itulah firman. Sedangkan Musa, Yesus, Nabi Muhammad penyampai firman. Mana datanya? Yohanes 3:34. Nah ini data semua ini. Gitu. Oke, siap. Nah, justru saya mau menyampaikan sedikit. Justru Ustadz sedang menunjukkan perbedaan antara kita sebenarnya. Kenapa? Karena pada saat Ustadz berkata firman itu hanya sekedar kata-kata. Jadi kalau dalam kekristenan Ustadz, firman itu hidup dan memiliki hidup sendiri. Makanya Yesus berkata, Bapa memiliki hidup, aku juga memiliki hidup. Jadi saat Bapa berfirman, bukan berarti Yesus tadi firmannya, hasilnya, bukan. Jadi firman itu, makanya dikatakan di dalam Yohanes 1 ayat 1, firman itu adalah Allah. Dalam keilahiannya, Bapa, Firman, dan Roh Kudus itu, dia memiliki hidup sendiri. Tapi dalam keilahiannya, dia satu. Jadi makanya saya katakan Ustadz, disitulah perbedaan kita. Kalau Ustadz berkata firman itu hanya kata-kata, kalau dalam kekristenan, firman itu hidup dan menghidupi setiap orang yang percaya kepadanya. Jadi itu berbeda Ustadz. Jadi kalau Ustadz mengatakan ayat-ayat di Alkitab, oke, saya terima, tapi menurut pemahaman Ustadz. Kenapa? Karena dasarnya kita sudah berbeda, gitu. Jadi kalau Ustadz mengatakan menganalisakan, menarasikan arti-arti daripada ayat Alkitab, sudah jelas salah semua. Kenapa? Karena dasarnya udah beda, gitu loh. Jadi Ustadz katakan Yesus Nabi. Oke, kita terima Yesus Nabi. Adakah Nabi yang bangkit dari kematian dan dia naik ke sorga? Tidak ada. Beda dong dengan Nabi yang abang percayai, kan begitu? Berarti kalau Yesus Nabi, Nabi seperti apakah dia ini? Kok dia bangkit dan naik ke sorga, begitu loh? Dari situ semua ada perbedaan. Jadi kalau kita secara sadar mengatakan itu, maka perbedaan itu akan terlihat oleh kita sendiri dengan mata telanjang tanpa kita analisis. Jangan lama-lama kalau udah pakai data. Datanya yang kamu omong ini ada pada saya semua. Iya, datanya kan sudah saya kasih tadi Ustaz. Yang namanya Tuhan itu bisa nggak bangkit sendiri? Bisa nggak Tuhan itu bangkit sendiri kalau mati? Pertama, kalau dia itu Tuhan, tidak mungkin mati. 1 Timotius 1:16, tidak pernah takluk kepada maut.
Yang kedua, andaikan Tuhan itu mati, seharusnya bisa bangkit sendiri. Yesus, 5 data dibangkitkan dia. Ada nggak Tuhan Anda bisa bangkit sendiri itu? Ada. Jadi, Sudah, Ustaz? kalau ngomong apapun tetap salah. Sudah, Ustaz? Sudah. Ya, sekarang saya nanya dulu, jawab dulu. Yang namanya Tuhan bisa mati apa enggak? Sudah saya jawab. Ya, silakan. Oke. Tadi satu poin ya. Tadi saya selalu bertanya, Ustadz sudah atau belum? Tapi di tengah Ustadz motong saya. Oke, silakan, nggak apa-apa. Ya udah satu-satu udah kita bahas satu-satu apa yang kamu bahas. Oke, siap. Oke, sekarang firman tadi itu. Kata kamu ada yang lain firman itu. Apalagi selain ucapan apa firman itu? Firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1. Firman adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1. Berarti misal Tuhan mendengar Allah, itu sifat, itu udah aku bilang dari tadi. Tidak, Ustaz. Nah, gini loh ya, perbedaan Islam dengan Kristen gini. Kalau menurut orang Yahudi Samawi ya, ketika Tuhan menciptakan dengan berfirman, jadilah cakrawala. Nah, kalau orang Kristen firman yang jadi cakrawala. Padahal kan jelas dalam Yakobus 1:18, Petrus 3 ayat 5, Ibrani 11 ayat 3, Tuhan menciptakan dengan berfirman. Jadi yang firman itu ucapan ini loh, jadilah Yesus, jadilah cakrawala. Ini firman. Yesus bukan, dia diciptakan dengan firman. Contohnya Kejadian 1 ayat 3, Kejadian 1 ayat 6, berfirmanlah Tuhan. Ping, jadi. Apakah firman jadi cakrawala? Apakah firman jadi terang? Ya tidak. Gitu yang benar itu. Ayo silakan. Yang dipotong lagi, Ustadz ya. Oke, udah 2 ya. Oke, lanjut ya. Jadi kalau seperti yang Ustadz Tahta katakan, lalu berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala dalam Kejadian ya. Itu kan berfirman ya. Itu benar. Jadi bukan firman yang jadi cakrawala, bukan seperti itu pemahamannya Ustadz. Makanya saya katakan tadi, sebenarnya pemahaman Ustadz ini sedang Ustadz paksakan untuk menyamakannya dengan pemahaman yang Ustadz sendiri imani. Jadi sebenarnya sangat jauh. Kenapa saya katakan demikian? Data saya pakai data semua loh. Iya, bentar Ustadz, bentar. Saya kan mengikuti narasi Ustadz ini. Ya, jadi kalau saya memakai data, saya pakai data Kejadian 1. Tadi kan Ustadz bercerita atau menarasikan bahwasanya pada saat Allah berfirman, maka firman itu yang menjadi cakrawala, bukan seperti itu. Tapi kalau menurut Ustadz pemahamannya seperti itu, sah-sah aja. Kenapa? Karena dasar kita sudah berbeda, begitu. Jadi kalau dalam kekristenan, saya tegaskan lagi, firman itu adalah Allah, bukan sekedar kata-kata. Jadi kalau Allah berfirman, maka bukan firman itu yang jadi manusia. Makanya saat Yesus menjadi daging, tidak dikatakan maka berfirmanlah Allah jadilah Yesus. Tidak. Firman itu telah menjadi daging. Itu ayatnya Yohanes 14 ayat Yohanes 1 ayat 14. Begitu Ustaz. Jadi saya jangan bilang saya nggak pakai data. Ibaratkan gini ya. Ini kacamata saya, kacamata jadi manusia. Ya sudah, berarti kacamata saya tidak ada, sudah di saya, kan gitu. Kalau menjadi itu, kan seharusnya gitu kan. Yang kedua, kalau firman itu adalah Allah, oke. Jadi Yesus dibunuh, Allah mati apa enggak? Kalau enggak, berarti Yesus bukan Allah, firman bukan Allah. Karena sekarang gini ya, ulat jadi kupu-kupu. Ketika kupu-kupu mati, kupu-kupu adalah ulat. Ketika kupu-kupu mati, ulat mati apa enggak? Mati. Ya sudah, memang ulat ini adalah kupu-kupu. Pertanyaannya, ketika Yesus mati, Allah mati apa enggak? Kalau enggak, berarti firman bukan Allah. Silakan jawab. Mati juga apa enggak? Oke. Kalau Ustadz menarasikannya ke kupu-kupu, bentar Ustadz, pelan-pelan. Kalau Ustadz menarasikannya kepada ulat dan kupu-kupu, maka itu benar. Tapi karena kita berbicara tentang keilahian, yang mana keilahian ini tidak pernah bisa mati. Dijawab. Apakah Yesus mati, Allah ikut mati? Allah tidak mati, Ustaz. Berarti firman bukan Allah. Yesus firman kan, Yesus kan?
Gimana sih? Oke lah kalau pemahaman. Makanya saya bilang tadi Ustaz, kalau pemahaman Ustaz seperti itu sah-sah aja. Kalau gini spirit ya. Tuhan menciptakan sesuatu dengan berfirman, jadilah cakrawala. Kalau cakrawala ini hancur, jadilah terang. Terangnya tidak terang, hilang. Maka Allah tidak ada pengaruhnya. Berfirmanlah Tuhan, jadilah Yesus. Jadi, Yesus mati, tidak ada pengaruh ke Tuhan. Karena Yesus cuma ciptaan dengan wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Allah menciptakan Isa dengan kalimat. Apa kalimatnya? Kun, jadilah. Nah, berarti ketika barang ini hancur, mati, tidak ada pengaruh ke saya. Ibaratkan gini, bim selabim, jadilah burung. Tiba-tiba di topi saya yang warna hitam keluar burung. Lalu ditembak burung sama penonton, tidak ada pengaruh ke saya. Uang dia itu aku ciptakan dengan kalimat bim selabim. Gitu, yang benar itu ya. Silakan. Oke, siap Ustaz. Jadi ya saya nggak bisa, yang penting sudah saya sampaikan Ustaz. Kalaupun Ustaz tidak bisa memahaminya, karena pembahasan ini sudah dari tahun 1900 sih sebenarnya. Tapi ya oke saja kami dengan tidak jenuh-jenuhnya menjelaskannya. Tapi kalau Ustaz tetap juga, oke siap Bang. Gini. Pertanyaan Ustaz Tata itu kan, Ustaz Tata kan hanya mengikuti apa yang Bang Spirit bicarakan tadi, narasikan tadi. Nah, pertanyaannya, kan kata Bang Spirit, Yohanes 1:14, firman ini telah menjadi manusia. Setuju nggak? Betul. Nah, Ustaz Tata menganalogikan seandainya kepompong menjadi kupu-kupu, jikalau kupu-kupu itu mati, maka kepompong pun ikut mati. Makanya saya bilang tadi Bang Ferry, kalau kita menganalogikannya kepada sesuatu yang tidak ilahi, maka itu benar. Begitu Bang Ferry. Jadi masalahnya kan gini, Bang Spirit. Tadi Bang Spirit mengatakan firman itu telah menjadi manusia yang bernama Yesus. Nah, Ustaz Tata bertanya, ketika Yesus mati tersalib, apakah Bapak ikut tersalib? Sudah. Silakan. Oke, siap. Jadi kalau Abang bertanya tentang disalib, pada saat Yesus disalib, yang disalib itu adalah tubuh kemanusiaannya. Jadi kealahan itu, atau yang kami kenal dengan sebutan Bapa, dia tidak bisa disalib sebab ada firman-Nya berkata dia tidak kelihatan. Jadi begitu Bang Tahta. Jadi kan gini, yang masuk akal kan gini. Firman itu Allah apa bukan? Firman itu adalah Allah. Oke, berarti Allah atau firman itu jadi Yesus. Ketika Yesus mati, Allah mati. Sama dengan gini, ulat jadi kupu-kupu. Ketika kupu-kupu mati, ya ulatnya mati. Sama suruh jadi kupu-kupu. Sama dengan Yesus dibunuh, mati. Allah mati, sama suruh jadi Yesus. Ayo, gimana? Oke, siap. Selamat siang. Mas ya. Masih Siang Abang siap. Boleh saya tambahin sedikit Mas Spirit? Boleh Bang, silakan. Nanti tambah lah, yang banyak. Oke. Boleh nggak analoginya dibuat seperti ini Pak Tahta? Silakan. Kalau air jadi es, apakah air hilang? Iya, ketika air itu dibuang, ya dibuang air sudah ada sudah. Saya tanya air. Iya, ketika air itu dibuang, udah hilang kan? Iya. Ya. Allah jadi Yesus. Ketika Yesus dibunuh hilang, ya hilang Allahnya, ya sudah. Oke. Ketika air jadi es, saya buat jadi kopi. Iya. Di air masak. Apakah air yang lain masih ada? Ya ada. Nah, terus? Apakah itu bukan air? Iya, yang air yang jadi kopi itu yang tidak ada. Oke, saya tanya air, Mas. Ya udah. Nah sekarang ketika firman itu Allah menjadi Yesus ketika karena gini Mas, gimana? Anda menganalogikan Tuhan itu hanya sebatas kupu-kupu. Nah terus? Sementara Tuhan itu mengatasi segala-galanya. Air aja dalam saat yang bersamaan bisa dalam beberapa bentuk. Terus? Ada es krim. Pertanyaannya Yesus. Nah seketika Anda pertanyaannya firman itu Allah apa tidak? Allah. Oke, ketika Allah jadi manusia mati, ikut mati nggak Allahnya?
Enggak. Berarti firman bukan Allah. Jelas. Kesimpulan Anda yang salah. Iya sudah. Karena enggak, kesimpulan Anda yang salah, bukan ya sudah, Mas. Jadi Iya, sudah. Ya. enggak, kesimpulan Anda salah. Karena saya kasih contoh tadi ya. Kalau Anda buat analoginya seperti kupu-kupu, ya benar, kupu-kupu mati karena kupu-kupu itu cuma satu, ya. Iya. Banyak kupu-kupu banyak. Kalau Tapi tahta yang jadi mati, ini loh, ular itu banyak. enggak, kalau tahta mati, ya, tahta enggak akan ada lagi, benar. Iya. Kalau tahta itu suaminya istri dari tahta juga nggak ada lagi, benar, karena itu tahta. Ya, Tetapi benar. saya buat tadi analogi air, Mas. Ya berarti intinya firman itu bukan Sebentar, Allah ya. Mas, sebentar, jangan intinya, bukan Ya, firman yang menyimpulkan. Ya, ya, terus. Saya yang mengatakan, ya. Ya, gimana? Dengarin dulu juga analogi saya, supaya Anda nanti bisa membuat suatu gambaran bahwa Udah gak usah lama-lama, intinya firman itu Allah apa bukan? bukan, jangan intinya dulu, Mas, karena Anda membuat analogi. Analogi Anda saya Bukan, bantah. Spirit. Katanya bukan, katanya. Analogi Anda saya bantah, Mas, ya. Ya, ya. Berarti firman bukan Allah ya menurut kamu ya? Kok menurut? Udah jelas disebutkan dalam Alkitab, firman itu adalah Mana yang benar ini? Firman itu Allah apa bukan? firman itu Allah. Oke, terus Allah itu jadi Yesus gitu. Iya, benar. Oke, berarti ketika Yesus ini mati, dibunuh, Enggak Allah mati, enggak mati. Kenapa Anda ketawa? Ya udah, berarti firman bukan Allah. Dasarnya? Loh, firman itu Allah apa bukan? Dasarnya apa? Saya tanya Dasarnya kan gitu ya. Jangan ditanya lagi. Firman adalah Allah. Berarti Allah jadi Yesus. Ya sudah. Dibunuh terus sama orang. Sebentar, saya ulang lagi. Firman adalah Allah, benar? Ya, terus. Oke. Firman menjadi manusia, menjadi Yesus. Ya Allah jadi Yesus. Kan firman Allah. Firman menjadi Yesus, Ya, ya. terus. Oke, Yesus mati. Apakah firman itu hilang? Nah, lah kan sudah menjadi Yesus. Logika Anda yang Firman salah. itu menjadi Saya Yesus katakan kan tadi. dah. Oke, berani balik ke analogi Anda. Kenapa Anda Ya, ya. agak Sekarang gini ya. sadar dengan analogi Firman Anda itu sendiri? adalah Allah. Lalu Allah itu jadi Yesus. Ya sudah hilang Allahnya. Kan udah menjadi Yesus. Karena kenapa? Saya tanya kenapa? Anda kan yang mengatakan Iya, sudah. kan Anda yang mengatakan firman itu adalah Allah. Kesimpulannya dari Anda kan? Ya, sekarang saya tanya kenapa hilang Allah? Kamu jawab dulu, bukan kesimpulan saya. Nah, jawab dulu. Firman itu Saya Allah katakan bukan? tidak hilang. Kenapa Anda katakan hilang? Oke, berarti firman bukan Allah berarti. Kenapa Anda katakan hilang? Loh. Nah, makanya firman Kenapa Anda katakan hilang? Loh, kenapa Anda satu pun nggak Anda jawab pertanyaan? berarti firman bukan Allah berarti. Firman Allah. Oke, berarti Allah jadi Yesus. Oke, saya ulang ya. Ya, Saya tidak ya. pernah mengatakan firman tidak Allah. Jangan Anda tanya lagi. Ya, terus apa? Oke, firman adalah Allah, itu tertulis. Oke, berarti Allah jadi Yesus. Firman menjadi manusia, menjadi Yesus. Allahnya bukan Allahnya. Firman, Ya, yang menjadi Yesus Allah apa firman? firman adalah Allah. Jadi Gimana sih? Coba itu adalah firman. Gini. Yang jadi Yesus ini firman atau Allah? Anda lari nih, lari terus-terusan. Loh, gimana sih? Lari, Anda lari. Loh, lari gimana? Kamu yang jawab. Dari yang Anda buat sendiri. Analogi Ya. Anda udah Anda tinggal. Ya, berarti. Oke, jadi saya nanya lagi ya. Firman itu Allah. Firman adalah Allah. Oke, berarti Allah jadi Yesus. Yang menjadi Yesus firman. Berarti firman bukan Allah. Firman yang menjadi Yesus. Firman itu Allah. Firman itu Allah. Berarti Allah jadi Yesus. Firman menjadi Yesus. Bukan Allah. Saya katakan firman menjadi Yesus. Gimana sih? Ini gimana sih Wapero? Anda nggak ngerti ya? Nggak paham sampai sekarang. Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Oke. Firman itu Allah. Oke. Firman itu Allah. Iya. Terus Allah jadi Yesus. Oke. Hah? Iya. Firman menjadi Yesus. Firman adalah Allah. Iya. Firman. Berarti Allah jadi Yesus. Allah itu apa, Mas? Loh. Subjeknya itu Allah atau ini? Saya kasih contoh ke Anda. Saya kasih contoh ke Anda boleh nggak? Mau melarikan diri. Saya Yang kasih menjadi contoh Yesus ke itu. Anda boleh nggak? Gimana sih? Waparo, gini Waparo. Gini ya, kata gini. Kita bikin Enggak. kesepakatan dulu. Enggak sebentar. Tunggu ya, Waparo. Tahta belum selesai. Iya. Sebentar, Jangan Waparo. dulu ini. Kita Nanti sepakat jangan dulu lari ya. Oke. Iya, Firman itu adalah Allah atau bukan? Allah, firman itu adalah Allah, jelas. Nah, yang Bukan menjadi saya yang manusia. mengatakan. Iya. Di Alkitab. Oke, yang menjadi manusia itu Allah atau firman? Saya kutip lagi Alkitab, firman.
Tadi katanya firman adalah Allah. Ini gimana sih? Anda ingin saya mengarang atau Anda ingin saya Anda menjawab berdasarkan Alkitab? Tidak usah ngarang, menjawab saja. Firman itu yang menjadi Yesus. Firman yang menjadi Yesus, manusia. siapa yang menjadi Yesus? Firman itu yang Oke, tertulis. firman itu Allah. Iya benar. Berarti Allah jadi Yesus. Itu pengertian Anda. Ini gimana sih? Enggak. Anda minta saya menjawab berdasarkan ayat atau saya mengarang? Saya tanya Ferry. Saya tanya Anda Ferry. Nah, gimana? Anda ingin saya menjawab berdasarkan apa yang tertulis atau berdasarkan? Iya, berdasarkan tertulis. Kesimpulan. Oke. Ya berdasarkan tertulis. Tertulis Ya. di Yohanes 1 ayat 1. Sebentar. jadi saya yang di katakan. situ, yang jadi Yohanes manusia. 1. Diam. Kalau Anda ingin saya menjawab, saya jawab. Oke. Yohanes 1 ayat 1 dikatakan dengan jelas firman adalah Allah. Nah, terus firman itu Allah. 1 ayat 14 firman menjadi manusia. Ya, firman itu Allah apa bukan? Saya ulang tadi Yohanes 1 ayat 1, Anda dengar nggak? Anda Iya, dengar itu nggak? yang Anda mana baca yang nggak? jadi Atau kuping Anda nggak bisa baca? Gimana sih? Udah dengar nggak? Ya, gimana? Dengar. Ya, gimana? Dengar nggak Tahta? Ya, dengar aja. Ulang, saya ulangi perkataan saya ya. Ya, dengar. Firman menurut Yohanes 1 ayat 1 firman Ya. adalah Allah. Ulangi, Ya, betul. ulangi Tahta. Oke, firman adalah Allah. Berarti Allah jadi Yesus ya? Berdasarkan Yohanes 1 ayat 1. Ya, berarti ya, firman itu Allah Bukan kan? berdasarkan saya. Iya, firman itu Allah. Udah. Iya. Kemudian di dalam Kemudian. Yohanes 1 ayat 14 dikatakan Ya. firman menjadi manusia. Firman, berarti firman kan Allah kan firman itu kan? Kan Tapi dia Bapak Yohanes jadi 1 ayat 1 manusia. tadi udah dikatakan. Ini gimana otaknya aneh? Assalamualaikum Ustaz Ardianto. Ini udah mulai pengalihan karena analoginya tadi udah kelihatan salah. Assalamualaikum semuanya. Pengalihan nih. Lanjut, dilanjut Ustaz, saya nyimak ya. Ya tinggal satu kali udah. Saya dari tadi subuh saya. Habis ini, Pak. Saya nyimak dulu. Ada kong ditulis, nyimak dulu, lanjut. Ya coba gini, siapa namanya? Fabro. Gini bro. Jadi firman itu Allah kan ya? Oke, berarti sama saja Allah jadi Yesus kan? Begitu. Itu pengertian Anda. Loh, makanya saya nanya. Di mana tulisannya? Di mana tulisannya? Saya nanya, firman itu Allah. Tidak ada tulisannya. Seperti itu. Oh, berarti firman bukan Allah, berarti ya sudah. Firman adalah Allah. Yohanes 1 ayat 3. Allah jadi Yesus. Tidak ada tulisannya seperti itu. Berarti firman bukan Allah, ya udah. Kenapa Anda bantah kenapa Anda bantah Ini tulisan? parah nih, Wabaro. Enggak. Kenapa Anda bantah tulisan? Makanya saya nanya dulu, biar jawaban saya ini sesuai dengan pikiran. Kenapa Anda mengarang di hadapan saya? Saya tidak ngarang, makanya saya nanya. Firman dengan Allah itu sama ya? Firman adalah Allah, Allah adalah firman gitu ya? Iya. Hah? Macet. Itu udah kena itu. Macet dia. Macet. Jadi begini, Bang. Di mana dikatakan bahwa Allah menjadi Yesus seperti yang Anda narasikan? Katanya firman adalah Allah, gimana? Di mana dikatakan, ayat mana yang dikatakan Allah menjadi Yesus? Loh, saya nanya, firman itu Allah apa bukan? Saya tanya Anda, loh, nggak bisa jawab. Begitu ditanya, ulanginya udah saya katakan tadi. Ya Yohanes makanya, 1 biar ayat- nyambung. Makanya saya Mulanya firman. Firman bersama-sama dengan Allah. Firman Anda adalah Allah yang Anda Allah jadi Yesus. Loh, siapa yang menulis seperti itu? Oke, sekarang saya nanya, firman itu Allah apa bukan? Saya ulangi lagi nggak? Boleh? Ya, saya ulangi lagi ya. Yohanes 1 ayat 3, tulis. Apa bunyinya? Jangan tanya lagi ya. Ya, bunyinya. Jangan tanya lagi ya. Ya, Yohanes bunyinya. 1 ayat Ya, apa Yohanes bunyinya? 1 ayat 1, firman adalah Allah. Oke, firman adalah Allah. Berarti Allah jadi Yesus ya? Siapa yang mengatakan? Loh, katanya firman adalah Allah. Siapa yang mengatakan? Lah. Siapa yang mengatakan? Enggak, siapa yang mengatakan? Loh, kamu yang mengatakan firman Allah apa bukan? Ini saya nanya, firman Allah. Enggak, saya mengatakan karena dari awal Anda sudah salah. Loh, dia Yang saya nanya ke kamu, pokoknya kamu itu aku. firman, yang bergerak itu firman. Oke, saya nanya, coba saya nanya, firman itu Allah apa bukan?
Saya ulang udah 100 kali saya ulang. Makanya kenapa kamu tidak menerima? Ayatnya tadi apa Tahta? Ayatnya firman jadi manusia kan gitu kan? Ayatnya apa Tahta? Tadi satu tadi saya katakan Tahta. Pada mulanya firman bersama-sama dengan Allah. Firman adalah Allah. Oke, ada yang sendiri mengatakan ya. Allah Anda jadi sendiri yang membacakan ayatnya. Oke. Sekarang baca lagi Yohanes 1 ayat 14. Oke. Lalu firman itu jadi manusia daging ya. Oke, firman itu Allah bukan? Itu pertanyaan apa? Enggak, itu pertanyaan Anda sendiri yang mengatakan. Saya nanya. Gini yang enak itu firman bukan Allah, baru enak. Ketika firman mati jadi Yesus, tidak pengaruh ke Allah gitu. Gimana? Kenapa Anda berubah ayat? Kalau memang firman Allah ya sudah Allah mati. Kenapa firman mati ketika kenapa Anda mengatakan firman mati? Nah terus Yesus itu kan firman kan? Benar? Ya terus dibunuh nggak dia? Dibunuh? Berarti Allah terbunuh. Kenapa Allah terbunuh? Kenapa? Enggak, jangan ketawa. Bikin malu. Ayo, jangan ketawa. Gini ya. Kenapa Allah mati? Analogi kupu-kupu lagi. Analogi kupu-kupu lagi. Ulat jadi gini, kita dengerin. Ulat jadi kupu-kupu. Ditembak sama saya. Siapa yang mati? Ya Sejak kapan Allah adalah kupu-kupu? Nah, oke sekarang firman saya kasih contoh air tadi, kenapa Anda lari? Firman adalah kenapa Anda lari ketika saya kasih contoh air? Kenapa saya ya makanya kamu sendiri yang jawab. Oh Anda tetap firman itu adalah Allah. Ya sudah. Anda diam. Allah jadi Yesus. Biar saya kasih contoh bahwa kupu-kupu Anda itu adalah contoh yang konyol. Nah terus. Ya mana saya nanya terakhir ini ya terakhir. Saya jawab bahwa kupu-kupu Anda adalah contoh yang konyol. Ya saya terakhir ini. Boleh tidak saya jawab bahwa firman itu Allah sendiri atau bukan? Ayo. Kenapa Anda takut? Firman itu Allah apa bukan? Kenapa Anda takut? Saya buktikan bahwa analogi kupu-kupu Anda adalah analogi konyol. Kalau kupu-kupu mati, maka ulat adalah mati juga karena ulat jadi kupu-kupu. Nah sekarang Allah jadi Yesus. Yesus mati Allah. Saya jawab contoh kupu-kupu Anda. Ya silakan. Oke, jangan dipotong. Ya, Tuhan bukan kupu-kupu. Ya terus. Kalau saya kasih contoh tadi air, analogi Anda salah. Oke, sekarang lari ke Tuhan ya. Diam. Oke, sekarang dasar kupu-kupu sudah lari. Diam. Oke, kita lari ke Tuhan. Firman itu Allah. Diam. Ya, diam. Ketakutan kan? Ketakutan Muslim hanya berani. Breming. Ayo semua cheerleaders ngomong. Cheerleaders ayo keluar ngomong framing. Karena Tahta udah nggak tahu lagi mau lari kemana-mana, hanya muter-muter. Breming, aduh ngomong apa sih? Oh jadi jelas ya, firman bukan Allah menurut Tahta ke gap nih, Tahta ke gap dengan jadi intinya contoh sendiri. Menurut sendiri firman adalah Allah. Menurut ini wabro ini cheerleaders firman bukan Allah. Gitu. Ya udah, selesai ya. Oke. Pelan-pelan. Putus asa. Artinya putus asa. Putus asa dia. Tidak bisa lari kemana-mana. Berarti firman bukan Allah ya. Putus asa. Pelan-pelan. Halo Kang Dito. Habis ini diturunin. Nah, lanjut aja, ngapain mau diburuin? Saya udah punya hiburan, ini masih banyak. Ini loh, di sini masih banyak. Ada Bang Dito, masih banyak. Ngapain turun? Jangan turun. Komal ke gap, cumanya bisanya cuma mute. Satu. Muslim cemen. Cemen ya. Ngambek dia. Nggak bisa membedakan dia firman dengan Allah. Ngambek. Berani? Oke. Saya tambah sedikit ya. Berani nggak? Jiwa perempuannya gitu, jiwa perempuannya keluar. Saya tambah sedikit ya, Bang Tata ya. Enggak Tata. Saya kasih contoh bahwa konyolnya analogi Anda. Ya silakan. Anda menganalogikannya memasarkan ke dalam kupu-kupu. Saya buat analogi air tadi. Anda tidak bisa menjawab. Ketika air menjadi es, apakah es hilang? Air menjadi hilang? Iya, kalau airnya dibuang hilang udah semua. Air, saya tanya air. Di mana-mana ada air. Sekarang air dibuang. Adakah air
pada waktu bersamaan bisa Iya, menjadi dibuang, es. ya hilang semua sudah. Enggak, saya tanya Anda, apakah ketika air menjadi es, di mana-mana tidak ada lagi air? Ada, es itu ada. Air aja Belum bisa. dibuang. Logika Anda jadi. Sekarang gini, air menjadi es. Ketika Anda mengatakan Sekarang gini, air menjadi es, lalu es saya minum. Ya sudah ada di perut menjadi semua. Tuhan, firman Nah, menjadi. sama dengan gini, sama dengan gini. Dikatakan manusia. Nah, sama dengan gini, Allah, firman adalah Allah. Lalu Allah firman ini, firman kan Allah jadi Yesus. Ketika Yesus mati, Tinggal ngoceh. Nah, siapa suruh jadi Yesus? Ayo, gimana? Makanya, kalau tidak mau mati, jangan jadi manusia. Sama dengan kupu-kupu. Ulat, kalau jangan tidak mau mati, jangan jadi kupu-kupu. Kan gitu. Siapa suruh Allah jadi Yesus? Balik lagi cuma mute bisanya. Sudah ya? Cuma mute bisanya. Cuma Ayo, gimana? orang bernarasi, Anda cuma bisa Udah mute. final. Udah jelas. Firman bukan Allah menurut kamu. Ayo sekarang apa lagi ya? Spirit. Oke, Bang Ferry. Sudah. Dulu deh Bang Spirit, coba Siap, kita siap. bikin kesepakatan dulu. Menurut Bang Spirit itu, firman itu adalah Bapa bukan? Firman itu adalah Allah, abangku. Adalah Bapa. Nah, berarti ketika menjadi manusia, yang menjadi manusia itu adalah Bapa. Bukan. Tadi katanya firman adalah Bapa, gimana sih? Nah, begini Bang. Bang ya, bentar ya Bang. Boleh ya, boleh saya sedikit, boleh ya. Oke, jadi kalau kita